Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Septini Fauziah dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan materi PKN bab 2, yaitu mewaspadai ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang mana di sini saya akan menjelaskan salah satu materinya, yaitu ancaman terhadap integrasi nasional. Nah, sebelum kita membahas ancaman terhadap integrasi nasional, kita harus tahu dulu tuh, apa itu integrasi? Nah, integrasi adalah sebuah sistem yang mengalami pembauran hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Nah, integrasi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu integration, yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Nah, sementara integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Nah, langsung aja kita langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu ancaman di bidang ideologi. Nah, ancaman integrasi nasional di bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat sehingga akan mengancam terhadap dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Nah, ancaman di sini tuh berupa hasutan gitu ya, yang nantinya akan merubah pola pikir kita, yang akan mengganggu pemikiran masyarakat gitu, sehingga dapat mengancam dasar falsafah negara, itu Pancasila. Nah, ancaman di bidang ideologi ini terbagi menjadi dua, yaitu dari luar negeri dan dari dalam negeri. Kita akan bahas lebih dulu yang dari luar negeri. Yang dari luar negeri yaitu pertama, maraknya berbagai kebudayaan dan paham baru dari luar negeri. Nah, sudah terasa kan di dalam negeri kita sendiri itu sudah marak kebudayaan dan paham baru dari luar negeri yang sudah kita pakai, sementara kebudayaan dan paham baru dan paham-paham yang ada di negara kita itu jarang digunakan. Yang sering digunakan kebudayaan dari luar negeri gitu malahan ya. Yang kedua yaitu adanya campur tangan politik dari badan-badan asing di dalam negeri. Nah, mereka itu juga campur tangan dalam bidang politik gitu ya. Karena dalam bidang apapun, terutama dalam bidang politik ini, mereka berusaha untuk menggagalkan tujuan dari integrasi nasional ini, yaitu untuk mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan nasional. Nah, tujuan mereka itu untuk menggagalkan tujuan tersebut. Nah, jadi tidak ada tuh persatuan, tidak ada persatuan, tidak ada keselarasan, yang ada hanya perbedaan, konflik dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu maraknya media propaganda asing. Yang keempat yaitu adu domba yang dilakukan pihak asing. Nah, tujuan dari adu domba ini yaitu untuk mempengaruhi pendapat atau pandangan seseorang yang dapat memberikan pengaruh tertentu. Nah, kita tuh harus hati-hati terhadap adu domba ini karena bisa dibilang dari adu domba ini bangsa asing bisa menguasai kita. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu pemberlakuan aturan-aturan tertentu yang dilakukan oleh pihak asing yang merugikan negara lain. Jadi mereka membuat aturan sehingga yang mana aturan tersebut itu dapat merugikan negara yang lain gitu. Itu bahaya ya. Nah, selanjutnya yaitu ancaman di bidang ideologi dari dalam negeri nih, dari kita sendiri gitu ya. Nah, yang pertama itu munculnya paham-paham radikal dan ekstremis dalam negeri. Nah, paham radikal ini itu yang menyebabkan adanya terorisme. Nah, terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga menimbulkan korban atau kerusakan atau kehancuran terhadap objek, yang mana objek tersebut bisa berupa lingkungan, benda, ataupun orang gitu ya, nanti jadi korban gitu. Selanjutnya yang kedua itu munculnya berbagai aliran sesat di Indonesia. Nah, penyebab adanya aliran sesat itu apa sih gitu ya? Aliran sesat ini ada karena adanya perbedaan pemahaman
Nah, contohnya dalam bidang keagamaan nih. Dalam bidang keagamaan itu banyak perbedaan pemahaman keagamaan tentang misalnya cara beribadah atau menentukan rukun atau syarat-syaratnya yang semacam itulah. Nah, yang ketiga itu sikap apatis terhadap pemerintah. Nah, sikap apatis itu apa sih? Nah, sikap apatis itu adalah perasaan tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi acuh mereka tuh, jadi ya gak peduli gitu ya terhadap pemerintah. Nah, kondisi ini perlu diatasi segera sebelum menimbulkan masalah yang lebih besar, terutama di bidang lingkungan sosial gitu ya. Nah, terutama di bidang pemerintahan ini kan harus sosialnya harus bagus gitu ya. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu sikap mau menang sendiri dalam masyarakat suatu negara. Sikap mau menang sendiri ini justru tidak akan menghasilkan suatu mufakat atau keputusan karena orang lain tidak bisa mengemukakan pendapatnya gitu kan. Dan itu tidak adil. Nah, selanjutnya yang kelima, kurangnya kecintaan terhadap produk dalam negeri. Nah, ini menjadi PR nih buat kita. Kita kan selalu mempunyai mindset bahwa produk luar negeri itu wow gitu. Jadi kita harus memiliki gitu, walaupun satu aja gitu. Kita selalu terkecoh gitu, kayaknya produk luar negeri ini lebih bagus gitu dari produk dalam negeri, padahal ada bahkan banyak gitu ya produk dalam negeri yang lebih bagus dari produk luar negeri, tapi kita selalu terkecoh gitu kalau produk luar negeri ini lebih bagus, sehingga kita beli, kita impor tuh dari luar negeri ke dalam negeri, kita beli sesuatu kita beli produk luar negeri. Yang selanjutnya yang keenam, pemberontakan PKI. Nah, ini juga berpengaruh ya terhadap integrasi nasional. Yang selanjutnya yang ketujuh yaitu gerakan separatis GAM di Aceh, RMS di Maluku, DAB OPM di Papua. Nah, ini sejenis pemberontakan ya. Nah, yang kedelapan yaitu adanya provokasi dari kelompok masyarakat tertentu yang dilakukan terhadap kelompok masyarakat lainnya yang mengandung unsur SARA. Nah, SARA itu apa sih? SARA itu yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, selanjutnya akibat dari ancaman di bidang ideologi ini apa sih? Yaitu yang pertama, melemahnya pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa, yaitu Pancasila, sehingga mengakibatkan perilaku masyarakat tidak mencerminkan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini udah terjadi ya di kita. Bahkan perilaku masyarakat ini bukan hanya tidak mencerminkan, bahkan sudah melanggar Pancasila, melanggar nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar gitu ya. Perlu diprihatinkan di dalam negara kita sendiri gitu ya, bahwa perilaku masyarakat sekarang ini sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, yang kedua yaitu timbulnya gerakan separatis karena perbedaan ideologi. Gerakan separatis itu apa sih? Gerakan separatis itu yaitu memisahkan suatu gerakan yang memisahkan suatu wilayah dengan wilayah lain, sehingga wilayah itu jadi diri sendiri gitu, jadi nggak ada hubungan lagi dengan negara lain, nggak ada hubungan lagi dengan wilayah lain. Yang ketiga yaitu rusaknya etika dan moral bangsa. Nah, udah agak asing lagi ya sekarang moral dan etika bangsa, terutama remaja gitu ya. Nah, cara untuk agar etika dan moral bangsa ini dapat ada dalam diri kita gitu ya. Jadi cara untuk menjaga etika dan moral bangsa kita yaitu menanamkan pendidikan karakter sejak dari kecil gitu ya. Jadi gak ada tuh yang misalkan anak kecil nih udah mukul orang, dia tuh si ibunya tuh ngomong gitu, maafin ya, biasa anak kecil gitu ya. Nah, itu tuh gak boleh sebenarnya, itu tuh seharusnya dididik gitu ya, anak kecil tersebut bahwa perbuatan itu tidak boleh gitu ya. Terus yang kedua itu memilih pergaulan atau lingkungan yang tepat. Nah, ini juga penting ya, kita harus memilih
teman yang baik, yang bisa membawa kita ke jalan yang lebih baik gitu ya, tidak membawa pengaruh yang buruk terhadap kita. Nah, selanjutnya yaitu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan baik. Nah, jadi tidak disalahgunakan gitu ya. Jadi kita itu memanfaatkan iptek itu sesuai dengan manfaatnya gitu ya. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.